Mr. Beast butuh 2.908 hari untuk dapetin 20 juta subscribers. Tapi Cristiano Ronaldo cuman butuh 24 jam. Apakah ini tanda bahwa Mr. Beast akan dibalap oleh Cristiano Ronaldo di YouTube? Buat kalian yang belum tahu, Cristiano Ronaldo tiba-tiba bikin channel YouTube dengan nama Your Christian. Dan beneran dalam waktu 1 hari dia udah dapetin 20 juta subscribers. Dan sekarang subscribernya udah segini. Dan itu semua cuman bermodalkan kurang dari 20 video YouTube. Dan yang memang dia adalah orang yang paling banyak mendapatkan subscriber dalam waktu 1 hari di sejarah YouTube. Jadi Cristiano Ronaldo ini langsung dapetin 3 play button reward dari YouTube. Yang silver, yang gold, sama yang diamond. Tapi sayangnya yang baru dia tunjukin yang goldnya doang. Ya mungkin yang diamond telat kali ya, lagi dibuat king kalau kata anak meme TikTok sekarang, lagi dibuat king. My God, unhinged. Tapi kita akan masuk ke pertanyaan, apakah Cristiano Ronaldo ini beneran bisa mengalahkan Mr. Beast? Dan jawabannya menurut gue, enggak. Oke, gue akan jelasin dari sudut pandang gue sebagai social media strategist. Gue juga pernah kerja di media olahraga, jadi gue tahu gitu bagaimana sports and the marketing and the fans. Dan juga dari pengalaman gue kerja di kantor-kantor untuk ngurusin urusan konten persosmedan. Menurut gue ya jelas Ronaldo tidak akan bisa mengalahkan Mr. Beast kalau konten-kontennya kayak gini terus. Kenapa? Karena kalau kalian lihat konten-kontennya tuh sebenarnya sangat-sangat masih belum punya format yang baik untuk YouTube. Kita bisa lihat itu semua dari durasi video-video panjangnya yang jarang sekali nyentuh angka lebih dari 5 menit. 1 menit lah, 2 menit lah, 3 menit lah. Bahkan susah banget nyentuh lebih dari 3 menit. Apa itu ngaruhnya, No? Oke, jadi kalau misalnya channel lo mau disebar lebih banyak sama YouTube, sebuah video itu harus ditonton berulang-ulang dan dengan durasi yang panjang sehingga YouTube bilang video tersebut bagus, dan secara sistem YouTube akan menyebarkan video tersebut ke recommendation atau di homepage orang-orang, atau di kalau kalian lagi nonton video tuh di sampingnya ada gitu videonya muncul. Itu adalah salah satu indikator YouTube untuk bilang videomu bagus, akan kusebarkan videomu sejauh-jauhnya, selebar-lebarnya biar dapetin banyak viewers lainnya. Nah, Ronaldo sangat-sangat kurang di masalah durasi. Dia masih mainin durasi 1 menit, 2 menit, 3 menit dan lain-lain. Itulah kenapa kalau kalian lihat banyak konten kreator YouTube itu bikin video itu adalah 10 menit ke atas atau 8 menit ke atas. Selain untuk mendapatkan AdSense lebih ya, itu adalah salah satu indikator untuk dibilang sama YouTube videomu bagus, maka akan kusebarkan ke mana-mana lagi karena ditonton sampai habis oleh banyak orang. Dan itulah juga alasan kenapa banyak banget MV atau musik-musik video atau konten tentang musik itu paling sering bangkit lagi atau baru keluar langsung naik, atau video-video lama jadul tetap naik lagi karena orang nontonnya berulang-ulang, tonton terus. Ingat formulanya, semakin banyak orang nonton videonya sampai habis, apalagi ditonton berulang-ulang, semakin YouTube bilang videonya bagus dan akan di-push ke banyak device orang-orang untuk ditonton lagi atau dicoba tonton. Alasan berikutnya Cristiano Ronaldo nggak bisa ngalahin Mr. Beast adalah Cristiano Ronaldo ini bener-bener nggak punya semacam upload schedule atau kayak semacam, nggak harus hari yang sama sih, tapi lebih kepada woi, gue akan upload seminggu sekali, sebulan sekali, tungguin channelnya bakal ada hal seru dan lain-lain. Dia bilang di video itu, tapi ini bener-bener semua videonya itu kalau kalian lihat nih ya, itu baru tayang bersamaan di 1 hari yang sama. Belum ada semacam planning schedule yang jelas gitu ya. Mr. Beast juga nggak ada, tapi setidaknya lu bisa nungguin sebulan sekali pasti something new ada di Mr. Beast. Tapi di sini Ronaldo ya karena baru mulai juga gitu, belum ada planning yang jelas dan kontennya masih terlalu beragam sekali. Memang semua tentang dia dan lebih ke family-nya. Tapi orang nunggu nih apa nanti yang bisa kita nikmatin beda daripada Instagram bro atau sosial media lainnya. Dan di mana durasinya juga nggak jauh-jauh dari durasi video-video short Instagram atau Reels. Yang kayak gitu juga akan menyulitkan Cristiano Ronaldo untuk mendapatkan subscriber baru karena ya susah gitu orang bisa ngikutin ya, kenapa mesti ikutin gitu kalau misalnya nggak ada sesuatu yang baru, sesuatu yang mengesankan, ada perjalanan panjang yang bisa kita ikut jalan bareng. Jadi itulah 2 poin gua. Secara format dan secara sistem mereka belum ramah banget sama bagaimana algoritma YouTube bekerja. Dan gue bisa salah. Yang pertama ya, karena ini channel baru berdiri gitu, baru tayang gitu. Kita belum lihat seminggu ke depan, sebulan ke depan, setahun ke depan perencanaan dan tim di belakang Cristiano Ronaldo itu bagaimana. Kedua ya, gue kan bukan orang dalam, gue nggak bisa ngecek secara menyeluruh gitu. Kalau ada orang konsultasi sosmed sama gue kan gue tanya di belakangnya gitu, perencanaan ke depannya mau ngapain, kira-kira schedulingnya gimana, SDM-nya gimana, project ke depannya gimana, ini buat bisnis, virtue-nya mau kemana gitu, arahannya mau kemana. Dan yang ketiga, ini adalah
ada aspek yang gue nggak tahu sih banyak orang udah ngerti apa belum gitu. Nggak selamanya sosial media itu tentang algoritma, ramah dengan sistem, ramah dengan YouTube, ramah dengan YouTube maunya apa dan lain-lain. Dalam bersosial media ini yang sering gue ajarin ke klien-klien gue dan subscriber gue yang sering nontonin gue live streaming kalau kita lagi review channel, branding dan objektif lu terhadap sebuah channel itu adalah yang sebenarnya jauh lebih penting daripada algoritma. Bapak Cristiano Ronaldo ini tuh udah terkenal di luar sana dan dia itu tuh emang udah punya sosial media yang dikuasai juga, yaitu Instagram gitu. Dia sosial media itu kalau nggak salah paling banyak di follow di Instagram gitu sedunia ya dia tinggal kasih tahu dia punya channel YouTube ya orang-orang bakal langsung nyebrang ke sana dan dia udah punya die hard fans, loyal fans yang kemanapun dia pergi akan diikutin walaupun bikin channel YouTube yang kayaknya kurang pas sama sistem YouTube. Contoh video tentang dia ngerating gol di channel dia itu jujur ya secara format aja kentang banget. Kenapa cuma satu, kenapa nggak top 5 atau dijelasin kenapa dia kayak cuma ngomong singkat, oh ini gol terbaik gua nilainya 10 karena ini pertama kali gua ngegol buat negara gua dan yang nonton banyak. Durasinya bahkan nggak nyampe 1 menit. Itu sangat-sangat nggak ramah sistem. Tapi viewsnya 5 juta, kalah sama semua video gua, video lu. Ya karena itu Cristiano Ronaldo, dia sudah memenangkan branding di dunia nyata sebagai siapa dia dan dia berhasil membuat loyal fans. Dia mau nanti tiba-tiba pindah ke TikTok, ada sosmed baru lagi atau apa, mau Cristiano Ronaldo nggak mau ngikutin aturan, format, gaya, nanti tiba-tiba dia uploadnya formatnya 1:1 di YouTube, bakal tetap ditonton sama jutaan karena dia punya loyal fans, karena dia sudah punya branding yang bagus. Jadi tidak ramah dengan aturan sistem, algoritma dan lain-lainnya itu yang nggak bakal ngaruh ke dia. Ya walaupun ngaruh dikit gitu kalau misalnya dia mau kembangin YouTube-nya dan emang punya misi untuk ngalahin MrBeast. Dan ini yang tadi gue sebutin, objektifnya. Gue rasa objektif dia bukan untuk mengalahkan MrBeast. Objektif Cristiano Ronaldo untuk bikin channel YouTube, katanya sih buat marketing ya, buat iklan dan lain-lain. Ya nggak apa-apa juga, tapi dia sendiri bilang kalau dia ngelakuin ini untuk para fansnya, untuk dia bisa lebih engage sama para fansnya. Jadi ya nggak necessarily buat ngalahin MrBeast. Ini juga yang banyak teman-teman tuh selalu ngeliat, oh yang penting angka, yang penting jumlah subscribers, yang penting jumlah penonton, yang penting rame dan lain-lain. Nggak selamanya orang-orang itu bikin sosial media untuk jadi yang terbaik secara angka. Bisa sesimpel orang itu pengen punya komunitasnya, pengen ngumpul sama orang-orang yang satu hobi sama dia, hobi baca buku, hobi main bola, hobi ngobrolin anime. Bisa juga sesimpel untuk marketing, untuk jualan, untuk beriklan. Jadi subscribernya nggak banyak, tapi selalu bikin produk yang bagus-bagus sehingga videonya itu rame dan nanti kalau misalnya kurang rame diiklanin di boots pakai ads. Social media it's huge, besar dan konteksnya itu nggak selamanya tentang banyak-banyakan subscribers, banyak-banyakan followers, banyak-banyakan views. Objektifnya apa? Goal besarnya apa? Bahkan sosial media mungkin cuma skrup kecil dari kerangka besar grand plan dia untuk something gitu, atau sesimpel untuk senang-senang gitu. Sebagaimana Cristiano Ronaldo lagi senang-senang untuk nyenengin fansnya. Salah nggak? Enggak. Ya nggak masalah. Nggak ramah algoritma, salah nggak? Nggak ada. Lu ngelawan algoritma tuh nggak bakal ditangkap polisi atau gimana. Gue sebenarnya sebel ya menggunakan kata algoritma dalam menjelaskan sosial media. Tapi lu tau nggak sih kalau ini tuh demi membuat orang-orang tuh tahu gitu hal apa yang gue omongin, karena udah terlalu definisinya itu udah terganti banget di masyarakat. Kalau udah ngomongin sosmed gitu, gue harus pakai kata algoritma instead of system. Jadi buat teman-teman IT, komputer, programming dan lain-lain, mohon maaf ya kalau gue misuse pakai kata algoritma di konten-konten sosial media gue juga tahu gitu. Tapi ini biar masyarakat ngeh dulu apa yang gue omongin, karena ya coba lu siapa yang mau disalahin tuh kata algoritma jadi sesimpel cuman buat sosial media gitu. Jadi intinya Cristiano Ronaldo kalau terus kayak begini doang kontennya cuman buat kata orang-orang ya, ini asumsi orang-orang gitu, ini emang buat iklan doang, buat marketing doang, yang juga nggak masalah, nggak apa-apa. Dia nggak akan bisa ngalahin MrBeast kalau dia bikin kayak gini doang, dengan format yang kayak gini doang, dengan acara-acara yang kayak gini doang. Namun kalau dia mau, kalau dia tiba-tiba bosen main bola, gue pengen ngalahin MrBeast, dia bisa lakukan dengan cara yang sangat cepat. Dia punya resource-nya, dia punya SDM-nya, dia punya waktunya, dia punya pengalamannya, dia punya dukungannya, dia udah punya modal fans besarnya dan lain-lain. Jadi gue rasa ini adalah hal yang mudah. Bahkan di beberapa videonya itu udah ada akses untuk ganti, kan dia ngomong pakai bahasa Spanish gitu, terus ada yang pilihannya kayak MrBeast gitu, yang pakai bahasa Inggris gitu. Jadi udah gampang kalau dia mau. Tapi gue lihat channelnya yang sekarang bukan ngarah ke situ. Tapi kalau menurut kalian para fans Messi gimana? Coba komen di bawah. Messi? Lu pada gimmick-gimmickan speed pakai dah sono tuh di dunia nyata lu. Kalau kalian suka sama pembahasan Cristiano Ronaldo di channel Your Cristiano, jangan lupa klik tombol subscribe. Ini seriusan, dia menggunakan brandingan siu-nya. Ini lagi-lagi masalah branding bro, jadi bukan subscribe ya, sekarang namanya subscribe. Dan ya sekian seputar internet untuk episode kali ini. Semoga kalian jadi lebih belajar banyak tentang sosial media dan tidak memandang sebelah mata lagi bagaimana sosial media, bagaimana tim di belakang sosial media, dan bagaimana orang bersosial media. Nggak selamanya semuanya tentang perlombaan angka, banyak subscribers, banyak likes, banyak lain-lain. It depends on the objective dan brand dari orang itu.
Itu ya yang bisa gue share ke kalian. Semoga bermanfaat. Dan sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and so. Mari kita bikin rusuh sedikit dunia. Messi.